Ternyata materinya banyak ya. Ya, jadi untuk apa kelanjutannya ya tadi sampai mana Mas ya? Sampai itu. Oh, ini kan ya. Perbedaan metabolit primer sekunder sudah tadi ya. Ini juga sudah. Oh, nyampe sini ya. Jadi ini misalkan pada jam ke-0 sampai jam ke-30 ya. Bu Maulani kan pernah menjelaskan ini ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini yang saya kasih tanda. Dari antara jam ke-0 sampai jam ke-30 ini adalah fase log atau fase percepatan yang mana jumlah sel itu meningkat dari 0 hingga menjadi 2 kelipatannya gitu ya. Kan hingga menjadi segini-segini. Nah, ini. Saya tahu ini berapa ini ya. Nah, itu jumlah selnya. Jadi kalau sudah sampai ke titik ini, fase lognya itu sudah selesai. Tinggal memasuki fase stasioner. Nah, fase stasioner itu kenapa disebut dengan stasioner? Karena ini istilah lainnya adalah statis atau tetap gitu ya. Jadi jumlah selnya itu tetap tidak mengalami pembelahan lagi. Nah, pada saat fase statis inilah metabolit sekunder itu diproduksi ya. Contohnya pada diagram ini penisilin. Penisilin itu kan kelompok apa? Antibiotik ya. Jadi penisilium itu menghasilkan penisilin ya, menghasilkan antibiotik penisilin. Nah, jadi antibiotik penisilin ini pertama kali ditemukan dengan kondisi yang tidak sengaja. Jadi sebelumnya Alexander ini ya, penemu penisilin ini Alexander Fleming itu berniat untuk menumbuhkan bakteri Staphylococcus. Ya, Staphylococcus yang ditumbuhkan oleh Alexander. Jadi bakterinya itu yang ini, yang ada di Petri dish yang ada di pinggir-pinggir ini ya. Nah, itu bakterinya ditumbuhkan atau dengan cara pour plate atau spread plate gitu ya, ditumbuhkan ke dalam media. Nah, itu aja di Petri dish. Kan bakterinya tumbuh gitu ya semuanya. Ternyata setelah diinkubasi sekian hari, tidak sengaja ada mikroba lain yang tumbuh itu ya pas di tengah-tengah sendiri. Nah, ternyata yang tumbuh tidak sengaja itu adalah Penicillium notatum ya. Itu ya. Nah, ternyata Penicillium notatum itu merupakan kelompok jamur yang di tengah sendiri, dan setelah Penicillium notatum itu tumbuh, nah ternyata setelah Penicillium itu notatum tumbuh ya, yang awalnya bakterinya itu penuh, dia akan membentuk apa namanya penghambatan ya. Nah, menghambat. Jadi bakterinya itu dihambat oleh keberadaannya notatum tersebut ya, dengan adanya zona hambat. Jadi zona hambat itu ini yang ada di sekitar ini kan ya, zona hambatnya yang bening kan. Nah, ini jamurnya, kontaminasinya ya. Jadi ternyata kontaminasi itu malah menyebabkan penghambatan pada Staphylococcus, sehingga pada saat itu ditelitilah oleh Alexander itu ini apa namanya kelompok mikroba apa gitu ya, kok bisa menghambat pertumbuhan ya. Nah, sehingga pada awal era tersebut berkembanglah sekian jenis antibiotik, ya, 500 sekian antibiotik yang diambil dari penisilin. Nah, sampai saat ini jenis antibiotik tersebut sudah diproduksi baik secara apa namanya fermentasi ataupun secara semi sintetik. Jadi kalau fermentasi itu pasti dilakukan dengan cara apa? Penambahan ya, ditambah
isolat ya, kan fermentasi tanpa isolat, baik itu bakteri ataupun jamur. Jadi ditambahkan. Jadi misalkan ada media itu ya, pada media cair. Jadi kita belum pernah praktikum media cair ya. Media cair yang mana media cairnya itu spesifik. Yang mana media spesifik itu mampu menginduksi metabolit primer ataupun sekunder. Jadi eh, ini misalkan ya, satu ose notatum ini diinokulasikan ke Erlenmeyer yang mengandung media spesifik. Yang mana media spesifik itu menginduksi terbentuknya metabolit sekunder atau primer sesuai harapan kita. Setelah itu diinkubasi sesuai kurva pertumbuhan gitu ya. Fase, jadi misalkan penicillium, dia harus diinkubasi hingga ini, hingga jam ke 100, 100, 100 jam. 100 jam itu berapa hari ya? Hampir 4 hari. Ya, karena untuk memanen memanen antibiotik itu perlu waktu dari jam ke 40 sampai 100. Waktu maksimum antibiotik di jam ini ya 100. Nah, itu. Jadi caranya seperti itu ya, diinkubasi pada suhu yang optimum, kemudian sesuai dengan kurva pertumbuhan, menggunakan media cair yang spesifik, baru di situ medianya tersebut dipisahkan ya dengan selnya. Ya, ada alat namanya sentrifugasi untuk memisahkan sel dengan media, dan nanti ada istilah pemurnian ya. Pemurnian itu untuk mengambil senyawa target dan memisahkan dengan senyawa-senyawa yang tidak kita inginkan. Jadi itu adalah proses fermentasi. Tapi kalau sintetik ini adalah struktur dari antibiotik itu disintesis secara kimiawi ya. Jadi sintetik ini tidak ada campur tangan mikroba. Jadi disintetik secara kimiawi langsung. Nah, itu contoh jamur lain yang menghasilkan antibiotik ya. Tadi kalau tadi penisilin contohnya, ya ada juga Aspergillus, dan ada juga contoh dari kelompok Basidiomycota ya, jamur bertudung juga menghasilkan antibiotik, dan termasuk jamur imperfektif itu jamur yang sel tunggal ya, Mycomicetes. Kalau ini bakteri ya. Nah, jadi banyak sekali contoh jamur-jamur yang menghasilkan antibiotik ya. Kalau yang di kiri ini adalah contoh proses sintesis, jalur sintesis penisilin ya. Ini dia sendiri judulnya, biosintesis pathway to penicillin G. Jadi jalur biosintesis penicillin G. Sepamin C dan cephalosporin C. Itu ya, dengan menggunakan enzim. Jadi kalau ada jalur biosintesis, pasti yang menghasilkan itu adalah jamur. Ini jamurnya ya. Penicillin, Penicillium, Aspergillus. Nah, jadi ternyata kalau dilihat dari prekursornya itu antibiotik ini dihasilkan dari apa? L-valin, L-cysteine, L-alpha amino asid. Kelompoknya apa nih? Karbohidrat, protein, atau lemak? Bagaimana, Bu? Ya, jadi biosintesis dari antibiotik itu, ini kan pada gambar yang sebelah kiri, ini kan ya. Nah, itu yang mensintesis ini adalah jamur ya, Aspergillus dan Penicillium. Nah, hanya saja untuk mensintesis antibiotik itu perlu prekursor kan, atau bahan baku. Nah, kalau dilihat dari prekursornya ini yang saya kasih tanda paling atas sendiri, ini valin, ya kan? Kemudian sistein, amino asid, dia termasuk jenis apa? Karbohidrat, protein, atau lemak? Protein, Bu. Protein ya.
Nah, ternyata dari ketiganya itu saling bergabung, ya, saling bergabung membentuk step-step yang saling berurutan, ya. Ada step ACV sintase, ya, IPN apa ini? IP merase, ya, DAUK sintetase, dan masing-masing ini memerlukan enzim, ya, enzim. Dan ternyata dari step yang medium ini, step yang tengah, terbentuklah dua jenis antibiotik yang berbeda. Ya, ini bentuknya cefalosporin dan antibiotik dari ini, dari jenis ini, yang sebelah kiri sendiri, cefamisin, streptomisin, ya, dari jamur nocardia. Itu ya. Nah, jadi kalau salah satu dari sintet ini kan hanya salah satu, ya, salah satu contoh dari biosintesis antibiotik. Nah, kalau dari sini coba kita analisis yang termasuk metabolit primer mana, sekunder mana. Jadi L-valin ini termasuk apa? Ya, nah ini yang di atas, L-valin, sistein, asam amino. Dia termasuk metabolit apa? Primer. Ya, karena semua jenis karena semua makhluk hidup punya asam amino tersebut, ya. Tetapi tidak semua makhluk hidup mampu mensintesis dari asam amino di atas. Ini kan asalnya dari siklus Krebs, ya, manusia. Walaupun punya ini tidak bisa membuat antibiotik cefalosporin, tidak bisa membuat streptomycin, gitu ya. Nah, dari proses ini sampai menjadi produk akhir fermentasi itu disebut dengan metabolit sekunder, ya. Nah, itu hanya salah satu contoh, ya, mekanisme pembentukan antibiotik dari kelompoknya Penicillium dan Aspergillus. Kemudian ada jamur yang menghasilkan vitamin, ya. Kita tahu bahwa fungsi dari vitamin itu sangat krusial walaupun dibutuhkan dalam jumlah kecil. Jadi yang pertama sebagai prekursor enzim. Jadi enzim itu tidak dapat bekerja dalam proses metabolisme kalau tidak ada vitamin. Itu namanya prekursor, ya. Kemudian ada vitamin yang fungsinya untuk membentuk hormon. Jadi sebagian hormon tidak dapat terbentuk jika tidak ada vitamin D, kayak gitu, ya. Dan tubuh kita tidak dapat membentuk antioksidan jika tidak ada vitamin E, kayak gitu, ya. Selain itu, vitamin juga berfungsi sebagai sinyal kimiawi untuk meregulasi sel dan jaringan dalam proses pertumbuhan dan perubahan atau diferensiasi sel. Jadi vitamin itu dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil, tapi kehadirannya itu sangat penting. Jadi tanpa vitamin tidak akan terbentuk metabolisme. Jadi metabolisme kita terganggu jika tidak ada vitamin, gitu ya. Karena fungsi pertama ini, ya, vitamin B kompleks itu adalah koenzim. Jadi enzim plus vitamin itu akan bergabung menjadi koenzim yang berfungsi dalam proses metabolisme, ya, baik itu metabolisme lipid, kemudian protein dan juga karbohidrat itu butuh koenzim, ya. Nah, apa saja contoh vitamin yang dihasilkan oleh jamur, ya? Jadi ini ada menurut beberapa penelitiannya dan buku yang saya baca, di sini vitamin C sudah diketahui selain dihasilkan oleh lemon, dihasilkan atau difermentasi oleh ini Aspergillus niger, ya, Aspergillus flavus dan Candida. Ya, kemudian vitamin D, ergosterol, ya. Pokok yang di sini ini contoh-contoh jamur, ya, walaupun ada bakteri juga, cuman bakterinya tidak satu. Saya tulis dari jamurnya saja, ya. Kemudian Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces
apa nih, ovarum ya, menghasilkan vitamin D kayak gitu deh. Vitamin B2 yang terdapat pada telur itu bisa ganti jika vitamin B2 itu kita dapatkan dari hasil fermentasinya ini. Kan jamur ya. Ini juga jamur. Flavum ini ya, saya salah ketik flavum, candidus, aspergillus oryzae, penicillium ini dapat membentuk vitamin B. Rhizobium, aspergillus oryzae. Ini dapat memproduksi B6. Jadi maksudnya itu sumber utamanya itu memang terdapat pada hewan dan terdapat pada tumbuhan. Itu ya. Hanya saja untuk produksi skala besar paling mudah itu kita menggunakan jenis mikroba. Ya. Karena kalau misalkan, nah ini misalkan ya, lemon tadi menghasilkan vitamin apa? Lemon ini ya menghasilkan vitamin C ya. Vitamin C. Ya, C. Tapi di sisi lain juga bisa diproduksi dari nikel ya. Terus penghasil asam organik lain. Jadi kalau vitamin, ternyata vitamin tidak ada jalur metabolismenya ya. Vitamin itu termasuk metabolit sekunder ya. Kemudian metabolit lainnya asam organik. Jadi yang asam-asam itu pasti metabolit primer ya. Primer. Jadi ini PEP masuk ke dalam piruvat. Yes, piruvat itu kan siklus Krebs ya. Lagi-lagi itu siklus yang terjadi pada semua makhluk hidup. Nah, siklus Krebs masuk ke asetil-CoA jalan sampai menjadi metabolit, sampai menjadi senyawa-senyawa antara yang lain ya. Nah, di sini asam organik yang dimaksud di sini ada sitrat, glukonat, asetat, dan laktat. Ya, glukonat kan ada glukonat itu dia asam organik termasuk metabolit primer, namun mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk mengakumulasi dalam jumlah yang tinggi bisa digunakan untuk menghasilkan asam organik. Jadi maksudnya asam organik ini memang primer, manusia juga dapat menghasilkan, tumbuhan dapat, jamur, bakteri juga dapat menghasilkan sendiri. Tapi ada jenis mikroorganisme tertentu yang mana metabolit sekunder itu dihasilkan dalam jumlah yang sangat tinggi gitu lah. Apa ya? Di luar maksimal gitu ya. Jadi asam organiknya itu diproduksi oleh jamur dalam jumlah yang sangat tinggi pada jenis-jenis tertentu. Nah ini contohnya ya pada asam sitrat. Asam sitrat itu kan ini ya diperoleh pada siklus asam sitrat. Yang ini kan siklus asam sitrat itu kan semua makhluk hidup dapat apa namanya melakukan. Cuman asam sitrat yang kita ekstraksi dengan menggunakan lemon ya, kandungannya itu rendah misalkan 7 sampai 9%. Nah, tetapi saat ini itu sudah dilakukan produksi asam sitrat dengan cara fermentasi. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan lemon, kita butuh lemon sekian ton gitu ya. Ya berton-ton. Kilonya berapa lemon? Kan 10.000 ya kan. Kalau kita butuh 5.000 ton udah berapa juta kan gitu ya. Jadi bahan bakunya saja sudah mahal kalau kita menggunakan lemon. Tapi kalau kita menggunakan fermentasi dengan menggunakan jamur gitu ya, kita kan tidak butuh berton-ton jamur gitu loh kan. Cukup dengan menggunakan isolat yang ada di dalam tabung agar miring ya. Nah, stok gitu ya, berupa stok kita ambil biasanya itu 1-10% dari stoknya itu, kemudian kita tumbuhkan ke media cair ya. Ini namanya starter atau inokulum. Nah, dari inokulum ini kita ambil lagi 1-10%, maaf 1-10%, baru ditumbuhkan ke ferment. Ini namanya istilahnya fermentor atau tempat yang digunakan untuk melakukan fermentasi. Fermentasi apa? Ya fermentasi yang sesuai
yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mendapatkan asam sitrat, ya berarti kita menggunakan media yang spesifik menginduksi terbentuknya asam sitrat, gitu ya. Kalau jamurnya yang menggunakan ini, ya, itu kan tidak membutuhkan bertonton aspergillus. Ya. Jadi misalkan kita ingin memproduksi berapa liter? Misalkan produksi asam sitrat dalam jumlah fermenter besar, 100 liter misalkan lah ya, karena skala pabrik ya kan nggak mungkin 1 liter ya, bahkan sekian atau 1000 liter misalkan lah ya. Nah, jumlah inokulum yang dibutuhkan berapa? 1%-nya 1000 liter berapa? Ya kan 10 liter ya. Kan monitor ya. Nah, isolatnya kita keruk menggunakan ose ya, sejenis ose. Kita tumbuhkan ke media spesifik pada 10 liter media cair. Ya, baru nanti kalau sudah ke fermentor, inkubasi sesuai dengan kurva pertumbuhan, baru di sini terjadi proses disaring ya, dipisahkan antara sel dan bahan aktifnya ya, sampai kita dapatkan asam sitrat. Jadi fermentasi itu prosesnya seperti itu ya. Fermentasi itu melibatkan mikroba, baik itu dari kelompok bakteri ataupun jamur. Sedangkan apa namanya? Sedangkan sintetik itu tidak ya. Nah, kalau produksi antibiotik atau metabolit sekunder atau primer lainnya dengan cara sintetik itu tidak menggunakan mikroorganisme ya. Jadi seperti itu ya gambarannya. Kalau asam sitrat, glukonat, asetat ini digunakan sebagai bahan aditif. Bahan aditif kan bahan tambahan ya pada industri makanan, industri kimia dan juga farmasi. Asam sitrat juga pengawet, ya kan? Biasanya kan kalau kita ada beli minuman ya yang sudah kemasan, misalkan di Indomaret atau di mana, kalau kita baca komposisi itu biasanya selalu ada yang namanya asam sitrat ya. Fungsinya untuk memberikan rasa sedikit asam pada makanan atau minuman. Ya, selain itu juga berfungsi sebagai pengawet ya. Jus, permen, es krim ya. Ini contoh penelitian produksi asam sitrat oleh Aspergillus niger pada media cair ya. Cuman di sini tidak dijelaskan nama medianya itu apa. Nah ini ya. Jadi asam sitrat adalah asam organik yang banyak digunakan dalam segala jenis industri, gitu kan ya. Diperoleh dari proses fermentasi. Aspergillus niger salah satu mikroorganisme yang dapat memproduksi asam sitrat dalam jumlah yang tinggi, maksudnya ya. Dibandingkan dengan Candida, Candida juga dapat memproduksi asam sitrat, cuman kebutuhannya itu untuk selnya itu sendiri. Tapi kalau Aspergillus niger, selain Aspergillus niger itu sudah menggunakan untuk pertumbuhannya, asam sitratnya itu berlebih gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan Aspergillus niger penghasil metabolit primer gitu ya. Jadi pada penelitian ini akan dilakukan penelitian jika produksi asam sitrat menggunakan sumber karbon dari nitrogen, yaitu amonia, ya. Sehingga diperoleh pada hari ke-1 gitu ya. Ini biomasa asam sitrat yang diperoleh ini ya sekian 1,1 gram per gram biomasa sel. Biomasa ini biomasanya sel ya. Sel Aspergillus niger maksudnya ya. Jadi jika Aspergillus nigernya itu 1 gram yang diinokulasikan gitu ya maksudnya ya.
maka akan diperoleh 1,1 gram asam sitrat. Nah, kayak gitu ya. Waktunya sudah mau habis lagi. Ini bisa diminum. Nggak bisa dihapus ya, tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan aja. Nah, ini juga ya, asam glukonat. Asam glukonat itu contohnya asam yang diperoleh dari micin ya. Jadi micin itu kan glutamat yang sering micin, glukonat. Kalau glukonat itu kalau dalam bidang farmasi digunakan sebagai ini tambahan atau pengawet dari suatu mineral ya, dan tambahan dari beberapa obat. Contohnya obat anemia ditambah dengan ferrogluconat itu ya, tambahan dari obatnya. Kemudian bahan bahan tambahan dari pembuatan deterjen. Asam glukonat diproduksi dari Aspergillus niger, Acetobacter. Kalau Acetobacter ini kelompoknya bakteri ya. Nanti Anda lupa. Hapus saja. Nah, ini Acetobacter itu kelompoknya bakteri ya. Nah, mikroorganisme lain yang menghasilkan ini ya. Glutamat. Glutamat ini yang produksi micin ya, jadi bisa diperoleh dari cendawan, kamir, dan kelompoknya bakteri. Glutamat itu adalah asam organik yang memberikan rasa gurih pada suatu makanan. Nah, ada salah satu jamur dari kelompok Basidiomycota ya, yang menghasilkan asam glutamat tinggi, yaitu jamur tiram. Jamur tiram itu salah satu Basidiomycota yang menghasilkan asam glutamat tinggi, sehingga baik untuk dikonsumsi dan dapat dimanfaatkan dalam pembuatan penyedap makanan, gitu ya. Nah, ini waktu itu saya melakukan pengabdian masyarakat dengan ibu mikannya untuk mencoba membuat penyedap rasa ya. Nah, ini eh, penyedap rasanya itu dari jamur. Kenapa jamur? Karena jamur itu ternyata menghasilkan asam glutamat yang tinggi. Selain itu dia sangat rendah lemak, sehingga baik untuk penderita diabetes, kemudian kolesterol ya, karena kandungan seratnya itu tinggi. Nah, dari sini mendapatkan respon masyarakat yang baik gitulah ya, karena prosesnya itu sangat mudah. Jadi jamur dikeringkan di bawah sinar matahari ya, nggak usah pakai oven, seharian asalkan sinar matahari itu panas, bisa di oven juga bisa gitu ya. Cuman kalau di oven itu suhunya harus tidak boleh lebih dari 60. Nah, kalau sudah kering di blender. Kalau sudah kering di blender baru ditimbang sesuai dengan resepnya, jadilah tepung jamur ya. Nah, kalau sudah jadi tepung jamur, itu nanti tepung jamurnya itu ditambah dengan bumbu seperti bawang putih ya. Kemudian bawang merah baru disangrai. Disangrai di ini loh, ini kan wajan ya, wajan terus disangrai, terus menerus diaduk, ngempel ya, ngempel tapi kering, ngempelnya itu sampai kering. Baru kalau sudah ngempel kering seperti ini, di blender ulang. Di blender ulang, kalau sudah di blender ulang, sudah jadi serbuk dan siap dikemas, gitu ya. Nah, ini sangat cocok untuk membuat, sangat cocok untuk makanan yang ditumis ya. Jadi kalau misalkan makanan atau sayuran itu berupa sayur bening itu masih kurang
kurang enak ya, karena masih ada bau langunya, langu-langu dari jamurnya itu ya. Jadi ini sudah ibaratnya sudah jadi micin jamur gitu ya. Nah, Anda bisa nyoba kalau ada panang waktu ya di rumah ya, tapi ini kemarin tidak sempat dicoba, cuman memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat. Kalau bumbunya lengkap ya, ada kasih lada, itu ya, bawang merah, bawang putih, ya, kecuali micinnya. Sehingga pada pengabdian selanjutnya ini saya coba membuat sosis dan nugget berbahan dasar jamur juga ya, jamur dibuat sebagai bahan dasar nugget, sosis, tapi tanpa micin. Alhamdulillah rasanya enak dan menurut masyarakat, ya menurut masyarakat ya, dan menurut saya sendiri sosisnya itu lebih enak dibandingkan dengan sosis yang dijual di pasaran ya. Jadi rasanya itu kalau di pasaran itu ada sosis ayam ya, itu lebih enak yang dibuat oleh masyarakat ini, karena kalau yang di pasaran itu eh, komposisinya itu untuk komposisi pengawetnya itu sudah lebih dari 3, kemudian penyedap rasanya sudah lebih dari 3 macam ya. Sudah. Jadi untuk apa namanya, metabolit primer dan sekunder, saya kira mahasiswa bisa membedakan ya, primer sekunder itu ya. Saya tambahkan gambar tadi ya, jadi jamur itu tadi termasuk makhluk hidup heterotrof ya. Jadi kalau kita lihat cara dia tumbuh, jamur yang tumbuh di kuku. Kuku itu mengandung protein. Ya, protein itu merupakan bahan organik ya. Jamur yang tumbuh di paru-paru ya, di paru-paru. Paru-paru kan juga bahan organik. Nah, ini jamurnya bagus Basidium micota, tapi dia tumbuh di sisa-sisa tumbuhan ya. Jamur tiram tumbuh di bahan organik, di sisa-sisa serbuk kayu ya. Tape tumbuh di singkong ya, kan bahan organik. Terus ini jamur yang tumbuh di kayu. Jadi tidak ada ceritanya jamur itu tumbuh di tanah ya. Tanah 100% tanah itu tidak bisa jamur ya. Karena tanah itu senyawa anorganik ya. Yang tumbuh di tanah itu hanya tumbuhan ya, karena tumbuhan bisa mengubah senyawa anorganik menjadi organik gitu ya. Dan ditanyakan, sudah ini ya. Jadi ini semuanya metabolit primer ya. Produk antara itu atau senyawa intermediat itu adalah metabolit primer karena masuk ke jalur katabolisme. Dimana jalur katabolisme itu adalah jalur yang bisa dilakukan oleh semua jenis makhluk hidup, baik bakteri, jamur, tumbuhan, manusia, hewan, dan juga virus dapat melakukan katabolisme, sehingga produk-produk yang dihasilkan pada jalur katabolisme ini adalah eh, metabolit sekunder, metabolit primer ya. Nah, contohnya fermentasi ya. Fermentasi ini merupakan katabolisme, tetapi yang melakukan hanya bakteri dan jamur. Sehingga produk akhir atau senyawa akhir yang dihasilkan oleh fermentasi ini disebut dengan metabolit sekunder. Contohnya metabolit sekunder adalah asam laktat dan